Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Samuel pasal yang ke-6, kita masuk pasal yang ke-7. Akhirnya tabut Allah itu dikembalikan kepada orang Israel dan akhirnya diletakkan di Kiryat Yearim, di rumahnya Abinadab, dan mereka akhirnya melantik Eliezer untuk mengurus tabut itu. Dan akhirnya orang Israel terjadi masa kegelapan atau masa kesuraman selama 20 tahun ketika tabut itu dibiarkan saja begitu saja. Dan Samuel yang sudah dewasa dipilih Tuhan, dia berkata, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jauhkanlah segala allah-allah lain, jauhkanlah segala penyembahan berhalamu dari hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan berbalik dan membela kamu dan menyelamatkan kamu daripada orang Filistin itu. Dan akhirnya orang-orang Israel membuang semua dewa-dewa Baal mereka dan dewa-dewa Arsitoretnya, dan mereka berbalik bertobat datang kepada Tuhan. Lalu Samuel mengumpulkan segenap orang Israel di Mispa. Pada waktu mereka berkumpul, mereka bersorak memuji Tuhan, terdengarlah sorakan itu ke telinga orang Filistin. Lalu orang Filistin maju berperang untuk membunuh orang Israel. Dan akhirnya orang-orang Israel berkata kepada Samuel, janganlah kamu berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Tuhan menyelamatkan kita. Iman mereka berbalik kembali kepada Tuhan. Sebenarnya dari awal bangsa Israel itu sudah melihat penyertaan Allah Israel. Nenek moyang mereka sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi karena kelaparan, karena terjadi kekeringan, akhirnya mereka mulai menyembah dewa Baal yang dianggap dewa kesuburan. Atau dewa yang menguasai pertanian dan juga kemakmuran. Lalu mereka mulai meninggalkan Allah dan akhirnya terjadilah malapetaka, hidup mereka semakin suram. Lalu mereka kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, artinya apa? Dalam hidup ini, kalau kita ini hidup mendua hati, meninggalkan Tuhan, maka kita juga akan mengalami yang namanya hidup yang sia-sia, hidup yang jauh dari Tuhan itu. Itulah hidup yang paling malang bagi seorang manusia ketika dia jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita itu dekat dengan Tuhan, kita hidup melakukan hukum-hukum Tuhan, kita bergaul dengan firman Tuhan, maka itulah kebahagiaan di hidup kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah lepaskan dirimu dari Tuhan, tetapi berpeganglah pada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Karena itulah kebahagiaan di dalam hidup manusia ketika dia dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya Samuel mengambil seekor anak domba lalu mempersembahkan itu bagi Tuhan. Kita sudah sampai di situ tadi malam. Karena bagi orang Israel, Baal itu diyakini sebagai anak laki-laki dari El, yaitu dewa utama bangsa Kanaan. Baal itu dianggap sebagai dewa petir, dewa hujan, dewa kesuburan. Karena dianggap dialah yang mengendalikan tanaman dan pertanian. Sementara Asitoret itu dianggap sebagai dewi cinta dan perang. Dan dia disebut Istar di Babel, dan Asterte atau Afrodit di Yunani. Jadi Asitoret ini adalah lambang kesuburan juga bagi mereka. Karena itu orang Kanaan percaya bahwa melalui hubungan seksual Baal dan Asitoret, maka bumi akan secara luar biasa menjadi mudah kembali dan menjadi subur. Itu adalah sebuah kepercayaan. Mereka menganggap Baal itu dewa, Asitoret itu dewi cinta, dan mereka percaya kalau Baal dan Asitoret itu bersatu atau kawin dan melakukan hubungan seksual, maka itu akan membawa pembaharuan kepada bumi. Ini kan sesat sekali sebuah pemahaman yang sesat.
Tetapi itu masuk kepada bangsa Israel. Padahal dulu Tuhan udah berkata kalau kamu masuk ke Kanaan jangan kamu ikuti penyembahan berhala mereka. Tapi akhirnya terjadi ya. Dan akhirnya bangsa Israel ketika berkumpul di Mispa, ya mereka bergerak untuk melawan, ya mereka bergerak untuk maju, ya tetapi ya mereka tidak punya cukup kekuatan. Dan puji Tuhan mereka sadar, mereka meminta Musa untuk tetap berdoa. Lalu akhirnya Samuel bukan Musa ya, Samuel akhirnya mencurahkan ya darah domba untuk sebagai korban ya kepada Allah, dan dia berseru kepada Tuhan di sana ya meminta pengampunan dosa dan tanda pertobatan ya. Mereka berpaling daripada dewa-dewa mereka dan memutuskan untuk mentaati Allah. Samuel ya menjadi yang terakhir dalam ya barisan panjang dari hakim-hakim. Ya, dan kita melihat dia seorang hakim adalah pemimpin politik dan juga pemimpin agama di Israel. Jadi Allah adalah pemimpin sejati bagi Israel, sedangkan hakim adalah juru bicara Allah kepada bangsa itu dan pelaksana keadilan di seluruh wilayah negeri. Walaupun beberapa hakim Israel akhirnya lebih mengandalkan penilaian mereka daripada penilaian Allah ya, dan ketaatan dan dedikasi Samuel kepada Allah itu telah menjadikan dia sebagai salah satu hakim terbesar dalam sejarah Israel ya, dan akhirnya dialah yang juga membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Kita lanjut ayat yang ke-10 sekarang. Ya, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin untuk berperang melawan orang Israel. Ya, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Perhatikan Bapak Ibu, ketika mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dewa-dewa, meninggalkan penyembahan mereka, penyembahan berhala mereka, saat itu juga penyertaan Tuhan kembali kepada bangsa Israel. Jadi bagaimana cara supaya kita ini mendapatkan penyertaan dan perkenanan Tuhan? Cuma satu, ya kembali bertobat, tinggalkan dosa, datang kepada Tuhan, ya duduk di kaki Tuhan, minta ya kehendak Tuhan. Jadi pertobatanlah yang dapat menyentuh hati Tuhan. Ya, bukan ketika Anda memberi uang, ya ketika Anda memberi persembahan yang besar atau apapun, tapi pertobatan itu yang Tuhan mau. Ketika mereka bertobat, mereka memohon penyertaan Tuhan pada saat orang Filistin maju berperang melawan mereka, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Ya, dan Tuhan menyatakan kembali ya penyertaannya, dia yang berperang menggantikan orang Israel. Dan akhirnya bangsa Filistin terpukul kalah karena kuasa Tuhan. Ya, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada orang Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ya, kita lihat di sini bahwa akhirnya Tuhan menyatakan mujizat. Ya, ketika mereka mengalami peperangan ya dan ketakutan, orang Israel tuh sudah tidak berdaya. Karena secara kekuatan mereka udah gak bisa menang melawan orang Filistin.
Tapi ketika mereka bertobat berbalik kepada Tuhan, saat itu pun Tuhan menyatakan pertolongan sehingga mereka dapat mengalahkan kembali orang Filistin. Bahkan kota-kota yang dulu pernah direbut oleh orang Filistin akhirnya dikembalikan. Saat itu juga Samuel mendirikan sebuah batu dan menamai tempat itu Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bahwa sampai di sini pun Tuhan masih menolong, itu ya artinya. Jadi orang-orang Israel mendapatkan kesulitan yang besar dengan orang Filistin. Ya, mereka ditekan selama ini, tetapi Allah menyelamatkan mereka. Ya, sebagai tanggapan dari mereka kemudian akhirnya mendirikan sebuah batu besar sebagai pengingat akan pertolongan Tuhan yang luar biasa dan oleh pembebasan Allah di sana. Ya, selama masa-masa sulit ya kita perlu saudara mengingat ya titik balik ya dan pentingnya ya kita kembali kepada Tuhan, bukan hanya mencari pertolongannya tapi mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, sehingga kita lihat di masa Samuel menjadi hakim ya, bangsa Israel memperoleh ya kemenangan demi kemenangan, tidak terkalahkan, bahkan kota-kota yang dulu direbut dari Israel dikembalikan semuanya. Ayat 14, ayat 15 di sana Samuel sebagai hakim dikatakan, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini ya Samuel sampai akhir hidupnya dipakai Tuhan. Ya, dan dia mengakhiri pertandingan imannya dengan benar, dia mengakhiri pelayanannya sampai akhir hidupnya. Dikatakan di sana dia menjadi hakim di Israel. Ya, karena itu Bapak Ibu kita belajar hari ini ya bahwa ya apa yang sudah Tuhan tetapkan biarlah kita pegang itu ya. Dan pada zaman Yosua bangsa Amori itu adalah sebuah suku yang kuat ya, yang terbesar di seluruh negeri ya di sisi Sungai Yordan. Dengan mereka itu ya merebut beberapa kota ya dari Israel, dan Amori ini adalah sebutan lain daripada Kanaan ya, tetapi di bawah tangan Samuel semua kota-kota yang pernah direbut itu dikembalikan. Dan Samuel sampai akhir hidupnya itu dipakai Tuhan. Dan kita akan masuk sekarang 1 Samuel pasal yang ke-8. Kita tahu setelah Samuel menjadi hakim ya di Israel, dia menyelesaikan semua tugasnya dengan baik ya, dia menyelamatkan mereka dari tangan orang Filistin. Bahkan Samuel memimpin umat Israel kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada Allah yang hidup. Ya, tetapi ketika ia pensiun, bangsa itu tidak lagi menginginkan hakim lain. Jadi Samuel adalah hakim yang paling terakhir di Israel. Ketika Samuel pensiun, dia sudah selesai dengan tugasnya. Ya, bangsa Israel tidak menginginkan hakim lagi. Sebaliknya mereka meminta diberi seorang raja. Ya, supaya sama dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sekalipun Allah tidak senang dengan permintaan mereka itu, ya, namun ia menyuruh Samuel ya akhirnya memilih seorang raja yang diurapinya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Israel pada zaman itu adalah satu negara yang teokratis. Artinya teokratis itu apa? Kepemimpinannya itu langsung dari Tuhan. Ya, Allah adalah raja mereka, Allah adalah pemimpinnya mereka. Tapi pada akhirnya bangsa Israel ya tidak lagi menginginkan hakim sebagai orang yang dipakai Tuhan, ya juga sebagai imam Tuhan berbicara kepada mereka. Mereka meminta agar Tuhan memberikan kepada mereka seorang raja seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Memang Tuhan tadinya tidak suka dengan permintaan mereka itu, tapi pada akhirnya Tuhan mengabulkan. Dan akhirnya Tuhan memakai Samuel untuk memilih seorang yang diurapinya sebagai raja. Kalau kita baca ya pada 1 Samuel pasal yang ke-8, di sana orang Israel menghendaki seorang raja. Judul perikopnya ayat yang pertama,
Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Ya, keduanya menjadi hakim di Beersheba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Jadi tidak ada lagi hakim yang benar selain Samuel ya sampai pada akhir hidupnya. Bahkan anak-anaknya pun ya diangkat menjadi hakim di Beersheba, tapi bukan untuk seluruh bangsa Israel. Ya, dan akhirnya anak-anaknya juga tidak hidup benar. Mereka tidak adil, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Ayat 4, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel dan mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ya, orang Israel tidak mau menerima anak-anak Samuel menjadi hakim dan mereka tidak mau lagi ada hakim. Sehingga mereka memilih ya untuk Samuel menetapkan bagi mereka itu seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Kita lihat di sini dengan berbuat demikian sebenarnya bangsa Israel itu sedang menolak kepemimpinan Allah kepada mereka sebagai negara yang teokratis, yaitu Allah adalah satu-satunya pemimpin. Mereka sebaliknya bersepakat berkumpul ya, dikatakan ayat 4, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain. Ayat 6, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Ya, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini Bapak Ibu sebagai seorang yang sudah tua, Samuel itu ya berpikir dia dapat mengangkat anak laki-lakinya untuk menjadi hakim atas Israel untuk menggantikan dia. Namun ternyata anak-anaknya itu ya tidak memiliki sifat yang sama dengan Samuel, justru mereka sebaliknya jahat. Dan di sini tidak dijelaskan kenapa anak-anak Samuel itu memilih jalan yang jahat atau salah. Tapi ya kita melihat juga bahwa sama dengan Eli, anak-anaknya bobrok ya dan tidak bertanggung jawab ya seperti bapaknya. Demikian juga Samuel memiliki anak yang seperti itu. Ya, dan kita lihat di sini akhirnya Israel tuh mendesak Samuel. Mereka menginginkan seorang raja. Ya, karena ada beberapa alasan menurut mereka. Yang pertama, karena mereka tidak mau anak-anak Samuel menjadi hakim memimpin mereka. Yang kedua, ya karena kedua belah suku Israel terus bermasalah dalam bekerja sama dan masing-masing suku itu memimpin wilayahnya sendiri. Ya, dan mereka mengharapkan ada seorang raja bisa menyatukan suku-suku itu menjadi satu bangsa dan satu pasukan. Yang ketiga, bangsa Israel ingin ya seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Ya, namun sebenarnya inilah hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, karena memiliki seorang raja akan memudahkan mereka untuk melupakan Tuhan, melupakan Allah yang adalah pemimpin sejati mereka. Bukan hal yang salah kalau bangsa Israel itu pada akhirnya menginginkan seorang raja. Namun Allah sudah menyebutkan bahwa kemungkinan ini ya memang akan terjadi. Dan kenyataannya memang bangsa Israel sebetulnya sudah menolak Allah sebagai pemimpin mereka. Orang-orang Israel menginginkan hukum-hukum, pasukan, seorang raja sebagai manusia ya yang menggantikan Allah. Mereka ingin menjalankan bangsa itu dengan kekuatan manusia. Meskipun hanya kekuatan Allah saja yang sebenarnya bisa membuat mereka bertahan bahkan hidup di tanah Kanaan. Ya, kita melihat saudara ya. Sekalipun bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel, mereka hidup sebagai bangsa dengan seorang raja. Namun Israel dari dulunya itu tetap menjadi negara teokratis. Yang Allah itu adalah satu-satunya pemimpin mereka.
Lalu pada akhirnya mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki seorang raja, dan mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka minta itu ya mendukakan hati Tuhan. Samuel menjadi kesal ya, dan Samuel itu marah dengan permintaan mereka sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Ya, ayat 7 berkata, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Yakni mereka meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Ya, jadi lihat ya. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, Alkitab berkata di sana Tuhan akhirnya ya berkata kepada Samuel bahwa ikuti aja apa yang mereka minta, sebab mereka itu bukan menolak engkau tapi mereka menolak aku sebagai raja atas mereka. Ya, yang mereka tolak itu bukan engkau tapi aku, Tuhan berkata. Ya, oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Ya, Tuhan berfirman lewat Samuel ya, bahwa bangsa Israel menuntut seorang raja dengan berpikir bahwa suatu sistem pemerintahan yang baru akan mendatangkan perubahan bagi bangsa itu. Tetapi karena masalah utama mereka itu adalah ketidaktaatan kepada Allah. Masalah utama mereka adalah ketidakpercayaan kepada Allah. Mereka sering melakukan dosa, meninggalkan Tuhan. Ya, maka masalah-masalah lain, masalah-masalah baru terus ada di dalam kehidupan mereka. Justru sebenarnya mereka butuhkan bukanlah raja, bukanlah hukum, bukanlah ya kerajaan, bukanlah prajurit atau pasukan, tapi justru yang mereka butuhkan sesungguhnya adalah iman, ya, percaya kepada Tuhan. Itu yang utama. Seandainya bangsa Israel tunduk pada pimpinan Allah, mereka akan maju pesat lebih dari yang mereka harapkan. Iya, ketaatan kita kepada Tuhan itu akan membawa hidup kita ini semakin maju sebenarnya ya. Namun kita lihat ketika Israel meminta Allah ya digantikan dengan raja, maka ya mereka itu akhirnya tidak sadar bahwa hidup mereka, nilai-nilai standar-standar mereka mulai berganti dengan standar-standar dunia. Ya, dan ya mereka akhirnya mulai meninggalkan Tuhan. Itulah juga awal dari kehancuran mereka. Samuel menyampaikan segala firman Tuhan itu kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Ayat 11, ya katanya inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu, ya, yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ayat 12, ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000, kepala pasukan 50, kepala mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Ayat 16, budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. 17, dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih, tetapi Tuhan tidak akan menjawab ya kamu pada waktu itu. Bapak Ibu, Tuhan itu bilang kalau mereka minta raja, kasih tahu konsekuensi apa yang harus mereka hadapi. Bahwa nanti kamu akan jadi budak, raja akan mengambil ini. Secara cermat Samuel menjelaskan semua akibat negatif kalau mereka memiliki seorang raja. Ya, tapi kita lihat bangsa Israel tidak mau mendengarkan. Ketika ya mereka sudah punya kemauan, bahkan ketika Samuel memperingatkan dan Samuel bilang, ya bahkan raja itu ya
pada waktu itu kamu akan berteriak kepada rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab. Kamu akan berteriak karena raja itu, kata Samuel. Ya, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu. Ayat 19, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan pemimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Ya, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Ya, kita lihat Israel akhirnya dipanggil ya untuk menjadi sebuah bangsa. Ya, mereka sebenarnya dipanggil oleh Tuhan menjadi sebuah bangsa yang kudus, terpisah dari ya dunia lain, terpisah dari antara bangsa-bangsa lain di mana Tuhan yang menjadi pemimpin mereka. Namun pada akhirnya mereka itu justru menginginkan menjadi sama dengan bangsa lain yang memiliki seorang raja. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Samuel, ya ikuti saja, karena saudara Tuhan itu ya tidak mau memaksakan kehendak. Ya dia memberikan pilihan bebas kepada kita hari ini apa yang kau mau pilih, tapi konsekuensinya itu ini. Kalau engkau mau A ya konsekuensinya gini, kalau engkau mau B ya konsekuensinya gini. Apa yang engkau mau putuskan ya putuskan ya, tapi semua ya engkau yang tanggung resikonya. Dan mereka berkata pokoknya kami mau raja. Dan akhirnya Tuhan mengangkat seorang raja lewat Samuel ya, dan kita lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka memilih seorang raja. Kita akan lanjut besok dengan 1 Samuel pasal yang ke-9. Mari kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur Kau mengajarkan kami dari kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari bangsa Israel yang tidak mau lagi dipimpin oleh Allah, tapi mereka menginginkan seorang raja. Ajar kepada kami dalam hidup ini untuk kami mau dipimpin oleh Tuhan. Sebab hanya pimpinan Tuhan saja yang terbaik bagi kami. Firman-Mu itu yang terbaik. Mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mereka yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, Tuhan menjadi jawaban. Tuhan lepaskan yang terikat, Engkau sembuhkan Tuhan semua mereka yang sedang bermasalah. Bahkan semua mereka yang rindu pemulihan terjadi dalam keluarga. Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Kau juga turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Dalam pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan turut campur tangan. Berkati juga Bapa untuk pemilihan presiden 2024. Kami tahu Tuhan sudah memilih yang terbaik. Dijauhkan dari kerusuhan, kekacauan, Indonesia dalam tangan-Mu. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat agar semua bangsa-bangsa juga boleh mengalami lawatan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Mari Bapak Ibu karena itu terimalah kiranya berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.